video kali ini saya akan membahas tentang selektor CSS, mulai dari pembuatan sintaks CSS, bagian selektor CSS ke dalam 5 bagian, mulai dari simple selektor, selektor ID, selektor class, kesimpulan ID dan class selektor, sampai dengan selektor universal dan pengelompokan selektor. Selamat berjumpa kembali di channel Andriat Rio. Masih pembahasan tentang pembelajaran CSS. Di video kali ini saya akan membahas yaitu selektor CSS. Lebih khususnya adalah simple selektor ataupun selektor sederhana. Baik, langsung saja. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang penulisan sintaks daripada CSS itu sendiri. Nah, di sini bahwa yang namanya sintaks CSS ada yang disebut dengan selektor. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan declaration, di mana declaration terdiri daripada properti selektor itu sendiri dan juga value daripada properti di selektor itu sendiri. Contohnya, misalnya kita akan membuatkan sebuah style berwarna biru untuk tag elemen yaitu H1. Nah, di sini yang disebut dengan selektornya adalah H1, ya kan? Lalu atributnya, propertinya color .2 blue. Nah, sehingga nanti tag yang ada pada HTML, script HTML itu akan dikenai style berwarna biru. Baik, selain itu juga di dalam sebuah CSS kemarin saya sudah membahas tentang penempatan daripada script CSS-nya itu sendiri. Ada yang disebut dengan internal CSS, lalu inline CSS, dan juga external CSS. Nah, di video kali ini kita akan lebih detail tentang yang namanya selektor CSS. Nah, untuk selektor CSS itu sendiri ataupun penulisan daripada sebuah selektor CSS itu terbagi lagi menjadi 5 bagian. Ada 5 pengelompokan. Yang pertama ada yang disebut dengan simple selector. Yang kedua adalah kombinator selector. Yang ketiga adalah pseudo class selector. Yang keempat adalah pseudo element selector, dan yang kelima adalah atribut selector. Nah, untuk masing-masing pembagian selector itu sendiri itu berdasarkan pemanggilan ataupun pembuatan elemen selektornya itu sendiri. Nah, yang kita bahas yaitu adalah simple selector ataupun selektor sederhana dalam sebuah CSS, di mana bahwa pemanggilan dan juga pembuatan elemennya itu berdasarkan nama, kelas, dan juga ID elemen tag HTML itu sendiri. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah selektor ID ataupun ID selektor. Di sini nanti saya akan jelaskan script daripada selektor ID. Yang perlu kita ketahui untuk selektor ID adalah pemilihan suatu elemen selektor ataupun dari elemen HTML yang unik di dalam sebuah halaman HTML. Jadi pada saat pembuatan ID selektor, penamaannya berarti unik. Satu kali satu nama digunakan untuk satu gitu. Nah, nanti kan ada perbedaan dengan yang namanya class selektor. Lalu untuk selektor ID juga itu dalam penulisannya diawali dengan tanda crash ataupun tanda pagar sebagai penanda bahwa CSS itu akan diterapkan pada elemen ID. Lalu yang selanjutnya bahwa penamaan ID selector ataupun nanti class selector itu tidak boleh diawali dengan yang namanya angka.
Jadi bahwa pemilihan ID ataupun selektor ID menggunakan atribut ID dari elemen HTML untuk memilih elemen tertentu ataupun yang unik. Jadi setiap ID adalah elemen unik dari elemen HTML. Oke, kita langsung saja ke scriptingnya untuk menjelaskan tentang selektor ID. Oke, di sini saya sudah ada 3 paragraf yang sudah saya sediakan. Ini paragraf yang akan dikenai style. Jadi kalau biasanya kalau kita membuat sebuah CSS, style CSS, contoh tag P ataupun elemen P, kita akan memberikan style. Nah, di sini tulisannya seperti ini. Ya, misalnya adalah text line yaitu center. Dan juga untuk colornya yaitu misalnya adalah red. Nah, seperti ini. Oke, saya simpan. Nah, sehingga ketika dijalankan ini, nah berarti seperti ini. Semua elemen P ya ataupun tag P itu akan dikenai dengan stylenya line-nya center dengan color red. Nah, lalu untuk selektor ID. Nah, selektor ID contoh misalnya yang ini, paragraf ini dengan ID, saya akan buatkan elemen selektornya bahwa untuk elemen tag P ini tambahannya adalah ID. Saya kasih nama adalah poles seperti ini. Nah, sehingga ketika saya buatkan untuk stylenya, ingat bahwa untuk selektor ID diawali dengan yang namanya tanda pagar ataupun crash. Nah, seperti ini. Lalu nama selektornya. Nah, saya tuliskan poles. Nah, saya akan berikan stylenya, text align-nya misalnya adalah left. Lalu untuk colornya saya berikan warnanya adalah blue. Misal seperti ini. Saya simpan. Oke. Kita jalankan. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Bahwa untuk tag P ya itu dikenai dengan yang namanya style align center color red. Nah, sedangkan ini karena menggunakan selector ID ya kan, ID-nya adalah poles. Nah, di sini selector ID poles untuk CSS-nya yaitu text align-nya adalah left dan juga warnanya adalah biru. Seperti itu. Itu untuk yang namanya selector ID. Nah, tadi penamaannya bahwa pemilihan suatu elemen unik di dalam sebuah halaman. Nah, ini yang kita berikan. Ini selektor ID namanya unik poles. Ketika kita buatkan lagi, misalnya adalah yang ini saya akan berikan lagi ID misalnya adalah ST. Ya, nah, berarti di sini saya buatkan lagi untuk kelas ID-nya ST. Nah, misalnya adalah teks ataupun font size-nya adalah 200%, misalnya seperti ini. Dan juga untuk color-nya saya kasih warna adalah yellow. Oke, seperti ini. Nah, sehingga ketika kita jalankan browser, nah yang ini ya dikenai dengan yang namanya selector ID-nya adalah ST, paragraf yang ini. Seperti itu untuk selector ID. Kita lanjutkan lagi yaitu tentang kelas selector ataupun selector kelas. Oke, yang selanjutnya adalah selector kelas. Nah, di sini untuk selector class adalah suatu elemen HTML dengan atribut kelas tertentu. Jadi, misalnya elemen HTML-nya itu adalah tag P. Nah, nanti di dalam tag P itu, elemen P itu, kita bisa membuatkan banyak selector class. Seperti itu, nantinya kita akan coba buatkan. Lalu untuk kelas, itu bentuk penulisannya, yaitu ataupun pemanggilannya menggunakan tanda titik. Tadi kalau misalnya ID menggunakan crash ataupun pagar, nah untuk kelas selector itu menggunakan tanda titik. Lalu sama nama kelas tidak juga
diperkenankan dimulai dengan yang namanya angka. Nah, tetapi di sini untuk kelas lektor ya, bahwa dengan kelas lektor kita dapat mendefinisikan perbedaan style untuk tag elemen yang sama gitu. Jadi misalnya tadi tag elemennya adalah P. Nah, P yang 1 dengan P yang 2 kita akan buatkan berbeda bisa dengan menggunakan selector class. Tapi tidak kalau menggunakan selector ID tidak bisa, karena untuk ID kuncinya adalah elemen tag yang unik. Nah, tapi kalau yang ini adalah elemen kelas tertentu. Nah, kita akan coba ya. Langsung saja ke pembahasan script codingnya. Baik, di sini saya sudah memiliki yang namanya script selector class. Ada tag H1 dan juga ada tag paragraf. Nah, untuk H1 elemen selektornya saya gunakan tambahkan kelas yaitu center. Ini juga sama ya dengan elemen kelasnya yaitu adalah center, walaupun berbeda elemen tagnya. Nah, apakah itu akan berhasil memformat H1 dan juga P? Kita akan lihat. Di sini untuk kelasnya saya buatkan namanya adalah center. Untuk kelas selector center, teks lainnya adalah center dan juga untuk warnanya adalah merah. Nah, kita akan coba di browser. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi walaupun misalnya elemen tagnya itu berbeda H1 ataupun P itu, tapi menggunakan kelas selector ya, menggunakan kelas selector, nah dia akan dikenai kelas selector center. Nah, berarti dia akan dikenai dengan text align center dan juga colornya red. Itu kuncinya bahwa suatu elemen HTML dengan atribut kelas tertentu. Oke, lalu di kelas selector juga ada bahwa kelas selector kita dapat mendefinisikan perbedaan style untuk tag elemen HTML yang sama. Contoh di sini. Misalnya di sini adalah saya buatkan lagi yaitu kelas berupa P center. Kalau P center saya kasih teks lainnya right, dan juga untuk warnanya saya kasih blue. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kalau tadi kita sudah jalankan bahwa H1 dan juga P itu menggunakan stylenya center ya, colornya red seperti ini. Nah, saya akan coba buatkan lagi. Ini khusus untuk tag P center. Nah, apakah yang terjadi? Nah, bisa kita lihat bahwa perbedaan daripada yang pertama, bahwa tag H1 itu menggunakan kelas selector center, sehingga dia akan diberikan lainnya center, colornya red. Tetapi kenapa dengan yang ini P class, tagnya P, kelasnya center, sama-sama center ya untuk pemanggilan kelasnya, tetapi kenapa yang ini tidak diberikan warna merah dan juga center? Karena di sini ya kan ya, bahwa untuk kelas selector itu kita bisa mendefinisikan style yang berbeda untuk tag elemen HTML yang sama. Nah, yang ini karena sebuah tag P center, nah sehingga dia dibuatkan menjadi teks lainnya right dan juga colornya blue seperti ini. Gitu. Tidak dikenai dengan kelas selektornya yang hanya center, tapi lebih detail lagi, oh itu adalah elemen tagnya adalah elemen tagnya P. Nah, sehingga dapat kita simpulkan untuk yang namanya ID dan juga kelas selector di CSS, yang pertama bahwa ID selector itu digunakan dengan tujuan mendefinisikan per elemen dasar ya untuk ID selector. Tapi kalau misalnya setiap halaman ID selector itu hanya boleh digunakan dengan satu ID unik. Tadi ya, poles, kita buatkan poles.
lalu buatkan lagi yang satunya. Nah, karena itu unik untuk yang namanya ID selector. Tapi berbeda ketika menggunakan class selector ya. Dari elemen tagnya P kita bisa buat berbagai macam style walaupun tag elemennya sama. Ya, nah ini dengan class selector kita dapat mendefinisikan perbedaan style untuk tag elemen yang sama. Tadi kita sudah buktikan bahwa bisa. Tapi dengan ID selector kita hanya diperbolehkan memanggil satu ID untuk elemen yang sama. Itu perbedaan ataupun kesimpulan daripada ID dan juga class selector di CSS. Jadi selain daripada ID dan juga class selector, ya, untuk simple selector itu ada juga yang disebut dengan selector universal. Seperti apa yang namanya selector universal? Nah, kalau selector universal itu ya kan dituliskan dengan yang namanya tanda bintang. Berarti memilih semua elemen HTML pada sebuah halaman dengan style yang sama. Ya, kita kan coba ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Kita akan coba di scriptnya sekalian dengan satu lagi. Selain selector universal ada juga yang disebut dengan pengelompokan selector. Nah, contoh misalnya heading 1 dan juga tag P kita akan kelompokkan dengan yang namanya style yang sama. Ini jarang sih digunakan ya. Nah, jadi misalnya heading 1 dengan yang namanya tag P kita gunakan dengan yang namanya teks lainnya center dan juga colornya red. Jadi memilih semua elemen HTML dengan definisi gaya yang sama gitu. Itu untuk pengelompokan selector. Dan juga tadi yang sebelumnya adalah untuk pemilihan ataupun yang disebut dengan selector universal. Oke, kita langsung saja ke script codingnya. Kita akan lihat perbedaan daripada selector universal dan juga pengelompokan selector. Oke, untuk selector universal, nah ini ditandai dengan yang namanya tanda bintang. Jadi semua elemen tag yang ada di halaman web HTML itu akan dikenai dengan style yang sama yang sudah dibuat. Contoh di sini adalah teks lainnya center, colornya red. Nah, di sini ada yang namanya heading 1 dan juga ada tag P dan juga tag P untuk paragraf yang selanjutnya. Nah, berarti kan semuanya ini akan dikenai yang namanya text align center. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi kadang kalau misalnya kita buatkan di sini text align-nya center, lalu P juga text align-nya center. Nah, kalau dengan menggunakan yang namanya universal, berarti global semuanya itu akan dikenai elemen selectornya yang ini ya, text align center dengan color red. Nah, bagaimana kalau misalnya disisipkan dengan yang namanya class selector dan juga ID selector? Nah, berarti selector universal ini akan digugurkan. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi dengan yang namanya class selector ataupun ID selector, maka elemen yang selector universal itu akan digugurkan ataupun tidak akan dipakai. Tapi yang dipakainya adalah class dan juga ID selector. Kita akan coba ya. Di sini contoh misalnya tag P yang ini dengan ID. Misalnya ID-nya adalah saya kasih poles ya. Yang ini dengan kelas misalnya kelasnya adalah center. Misal seperti ini ya. Lalu yang ini saya buatkan untuk ID misalnya poles. Nah, seperti ini. Dengan teks lainnya adalah right. Dan juga untuk colornya itu saya misalnya kasih warnanya blue. Nah, itu untuk ID. Untuk kelasnya saya buatkan ini center, left aja, left. Berarti ini juga left. Nah, ini saya buatkan teks lainnya adalah left dan juga untuk colornya misalnya adalah yellow. Oke, seperti ini. Nah, ini sebelumnya ya, bahwa menggunakan elemen selector universal. Nah, kalau ini kita tambahkan lagi dengan yang namanya ID dan juga class selector. Nah, berarti untuk yang universalnya itu hanya dikenai ke yang namanya heading 1.
yang lainnya itu digugurkan karena dia prioritasnya adalah kelas dan juga ID selector. Nah, lalu bagaimana lagi yang kedua, ada lagi yang disebut dengan pengelompokan selektor ya. Tadi bahwa pengelompokan selektor itu sebenarnya hampir sama dengan yang namanya universal, cuman dia lebih ditulis detail saja ya. Contoh, berarti untuk yang pengelompokan selektor misalnya adalah H1, saya buatkan lagi di sini adalah heading 2. Heading 2 paragraf heading 2. Oke, contoh seperti ini. Misalnya di sini saya buat yang ini berarti saya langsung ganti aja. Ini adalah untuk H1 dan juga untuk yang namanya P. Nah, seperti ini. Saya simpan. Berarti sekarang yang ini, nah gitu. Text line center color red. Nah, untuk yang heading 2 tidak. Kenapa? Karena hanya dikelompokkannya untuk yang heading 1 dan juga tag P saja. Yang untuk selektor dengan teks line-nya center dengan color-nya adalah red. Itu untuk yang namanya pengelompokan selektor. Nah, kesimpulannya bahwa untuk simple selector ada yang namanya class selector, ID selector, universal selector, dan juga pengelompokan selector. Kita tinggal tentukan saja bagaimana kita memanfaatkan daripada selektor-selektor yang ada pada CSS sesuai dengan kebutuhan pada saat membangun style CSS dalam sebuah halaman web. Baik, sampai sini dulu untuk penjelasan daripada kelas selector. Ya, video pembahasan ini saya simpan di channel saya Andriat Rio. Jangan lupa di subscribe, dan juga materi ini referensinya dari w3school.com/CSS. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.